Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, kita sudah memasuki subtema 4, pembelajaran 1. Di subtema 3 kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Di subtema 4 kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Karena tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di layar. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dua cara, ya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara alami ialah perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami pada tumbuhan dapat dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang pertama itu menggunakan biji atau berkembang biak dengan biji, contohnya mangga, padi, kedelai, kacang tanah, jambu, dan rambutan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan tunas. Itu ada pohon pisang, pohon bambu, lidah buaya. Lalu selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan cara umbi, yaitu ada wortel, ada bawang, ada singkong. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami spora. Nah, contohnya ada jamur, lalu ada tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Artinya, perkembangbiakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Caranya adalah dengan cangkok, stek, menyambung, dan okulasi. Dari contoh-contoh tumbuhan di atas, seperti yang kalian ketahui bahwa setiap tumbuhan memiliki bentuk
daun dan bunga yang berbeda-beda. Nah, bentuk daun, bentuk bunga, atau bahkan tumbuhannya itu bisa kita gambarkan. Nah, setelah digambarkan, kita juga bisa membuat dalam bentuk lain atau bentuk karya yang lain, yaitu dengan mozaik. Nah, mozaik itu apa? Mozaik adalah seni dekorasi dari kepingan bahan keras yang disusun dan ditempelkan dengan pelekat. Kepingan keras bisa berupa kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, kayu, atau lain sebagainya. Nah, kepingan-kepingan yang bentuknya tidak beraturan tersebut kemudian ditempel pada media alas seperti kertas, kanvas, lantai, atau dinding yang telah diberi pola sebelumnya hingga membentuk gambar yang diinginkan. Contoh dari mozaik, ada gambar kupu-kupu. Nah, di bawahnya itu atau pada kertas putih itu sudah ada pola kupu-kupu. Lalu kita tempel biji-bijian ya. Di situ ada kedelai dan kacang merah. Nah, itu ditempel menggunakan lem. Ini adalah contoh mozaik yang berasal dari potongan-potongan kayu. Kayunya diberi warna terlebih dahulu baru disusun. Gambar Doraemon ini terbuat dari mozaik kertas. Jadi, sudah ada pola Doraemon, lalu kita siapkan kertas warna sesuai keinginan kalian. Kita potong-potong, baru kita tempel. Nah, ini adalah contoh mozaik yang sudah jadi. Apabila kalian ingin mempraktekkan, boleh ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Kenapa daun kering? Karena daun kering mudah ditemukan di sekitar kalian. Lalu robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kalau ingin lebih rapi bisa menggunakan gunting. Kalau ingin tidak menggunakan gunting juga tidak apa-apa. Lalu tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Nah, kalian harus punya polanya dulu. Lalu ditempel ke dalam pola satu per satu. Sehingga nanti akan terbentuk hasil karya mozaik seperti ini. Gambar polanya terserah kalian. Boleh tumbuhan, boleh hewan, boleh bunga. Oke. Daun kering yang sudah kalian kumpulkan, coba sekarang dihitung ada berapa? Nah, kalau sudah kalian hitung, mari kita ikuti cara membagi sebagai berikut. Ana punya 6 daun kering. Kalau misalnya mau dibagikan ke Mira, Kiki, dan Kira, jadi masing-masing dapat berapa? Nah, coba sekarang apabila kalian memiliki 6 daun kering, silahkan disusun seperti ini. Nah, sudah? Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun kering. Kalian akan membagikan kepada 3 teman kalian. Kepada Mira, kepada Niki, kepada Kira. Nah, jadi masing-masing akan dapat berapa? Ayo, kita cari tahu hasilnya. Berarti kita bagi 3. Kita bagi 3. Nah, ada 2 kelompok daun kering. Dari soal cerita ini, kita dapat menuliskannya dalam bentuk soal pembagian seperti berikut. Nah, apabila dibuat kalimat pembagian, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Jadi kalian punya 6 daun kering nih. Nah, ini bilangan yang akan dibagi. Lalu
Lalu akan dibagikan kepada Mira, Niki, dan Kira. Ada berapa teman kalian? Ada 3. 3 ini kita sebut sebagai pembagi. Berarti angka 6 ya. Kita bagi 3. Hasilnya ada 2. Berarti masing-masing teman kalian akan mendapatkan 2 daun kering. Oke, supaya lebih jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa hasil dari 12 dibagi 3? Nah, ini bilangan yang akan kita bagi. Angka 3 itu kita sebut sebagai pembagi. Yang harus diingat, bilangan dikurangi pembagi sampai hasilnya 0. Ya, sampai hasilnya 0. Bilangannya berapa? 12. Pembaginya berapa? 3. Nah, caranya adalah kita kurangi. 12 dikurangi 3, 9. Dikurangi 3 lagi, 6. Dikurangi 3 lagi, sisa 3. 3 dikurangi 3, 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita hitung jumlah angka 3 dalam pengurangan tersebut. 1, 2, 3, 4. Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa 12 bagi 3 sama dengan 4. Ya. Kita ke soal selanjutnya. Berapa hasil dari 15 bagi 5? Ingat, ini bilangan yang akan kita bagi. Ini bilangan pembagi. Nah, caranya 15 ya. Ingat, bilangan ini harus kita kurangi angka 5 sampai hasilnya 0. 15 dikurangi 5, 10. Berarti masih bisa kita kurangi 5 lagi, hasilnya 5. 5 masih bisa kita kurangi, dikurangi 5, 0. Nah, berarti sudah selesai. Setelah itu jangan lupa hitung banyaknya angka pembagi. Angka pembaginya tadi berapa? 5. Ada berapa angka 5-nya? 1, 2, 3. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. Ya, karena angka 5-nya ada 3. Oke. Kita ulangi lagi ya. Jadi konsepnya dulu kalian harus tahu. Pembagian itu konsepnya seperti ini. Ya. Nanti kalau kalian sudah paham, Bu Guru ajari cara porogapet. Sekarang kita pahami dulu dasarnya. Apabila kalian mau membagi 12 dibagi 3, cara sederhananya seperti ini. Ya, bilangan dikurangi angka pembaginya. 12 dikurangi 3 sampai 12 ini 0. Nah, 12 dikurangi 3, 9. Oh, masih bisa dikurangi. Kurangi lagi 3, hasilnya 6, masih bisa dikurangi. Kurangi 3, hasilnya 3, masih bisa dikurangi. Hasilnya sudah 0, berarti sudah selesai. Tinggal kita hitung banyaknya angka pembagi. Di sini angka pembaginya angka 3. 1, 2, 3, 4. 12 bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Seperti itu ya. Ini masih cara yang sederhana. Tidak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan dulu, oke? Nah, setelah Bu Guru jelaskan, silahkan kalian kerjakan soal di bawah dengan teliti, ya. Silahkan dicoba dikerjakan sendiri dulu. Kalau masih ada kesulitan, minta bantuan orang yang ada di rumah. Boleh ayah, boleh ibu, boleh saudara, boleh mbah. Ya, silahkan minta diajari, tapi jangan dikerjakan oleh orang lain. Kalian mengerjakan sendiri, tapi apabila merasa kesulitan, boleh minta bantuan untuk diajari, ya.
Kalau kalian mau berusaha sendiri, silahkan menggunakan cara sederhana yang tadi Bu Guru jelaskan. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan bagaimana mengerjakan soal pembagian dengan porogapet. Nah, selamat mengerjakan. Jangan lupa hasilnya dilaporkan ke Bapak dan Ibu guru kalian. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga jarak, gunakan masker setiap kalian keluar rumah. Selalu cuci tangan setelah melakukan semua aktivitas. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.